Bismillahirrahmanirrahim. Lapas ladang pahala sunnah. Kaum muslimin, jamaah dimanapun anda berada, jamaah lapas ladang pahala sunnah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, bi qadri ma yasghuru dhanbu indaka ya'dhumu indallah, wa bi qadri ma ya'dhumu indaka yasghuru indallah. Dosa yang menurutmu kecil itu sejatinya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa yang engkau anggap itu besar dan itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah ladang pahala sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa. Bahkan Fudail bin Iyad tadi, seorang ulama, menasihati kita, janganlah kita menganggap dosa itu kecil. Tatkala kita menganggap sebuah dosa itu kecil, itu sejatinya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa besar, dosa yang harus seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mereka mengatakan, kullu dhanbin kanat uqubatuhu al-la'nata fahuwa minal kabair. Dan di antara dosa besar, yang termasuk dosa besar yang mana hukumannya adalah mendapatkan laknat dari Allah, maka dia termasuk dosa besar. Ya. Jadi setiap perbuatan yang di sana mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan tersebut, berarti itu termasuk dosa besar, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah. Allah melaknat. Apakah yang dimaksud dengan laknat? Laknat yaitu at-tardu wal ibad. Itu seorang dijauhkan dan terusir. Artinya apa? Tatkala Allah melaknat, berarti dia telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Golongan pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah. Kita tahu sembelih merupakan ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Dan Rasulullah dalam hadis tersebut melaknat orang yang menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah. Kita saksikan di tempat kita, di negara kita, banyak dari mereka yang menyembelih yang tujuannya bukan karena Allah. Mungkin mereka membangun sebuah rumah, tatkala ingin bangun, mereka menyembelih yang tujuannya supaya tidak diganggu. Tatkala mereka membangun jembatan, mereka menyembelih supaya tidak diganggu, dan hal-hal yang lainnya yang mereka menyembelih yang tujuannya apa? Untuk selain Allah, maka ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, la'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Allah akan laknat dia. Tatkala ada seorang melindungi pelaku maksiat, orang berbuat salah, berbuat dosa, dia lindungi, maka dia akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga melindungi orang yang berbuat hal-hal baru dalam agama ini, dan dia juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita saksikan, ya, di sana orang-orang melindungi orang-orang suka berbuat maksiat, dilindungi, ditutup-tutupi. Ini termasuk perbuatan melindungi orang-orang yang berbuat maksiat, dan dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kata Rasulullah, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah akan laknat dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna min kabairi adzunub an yal'an ar-rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seorang itu melaknat kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, ayal ana rajulu walidayhi. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang melaknat kedua orang tuanya, mencela kedua orang? Apakah ada? Maka Rasulullah menjawab, yasubbu rajulu aba rajuli fayasubbu abahu fayasubbu ummahu. Orang yang dimaksud orang melaknat kedua orang tuanya adalah dia mencela orang tua lain, ya, dia mencela orang tua orang lain, yang menyebabkan orang lain tersebut mencela orang tuanya, itulah yang disebut apa? Seorang mencela orang tuanya, melaknat orang tuanya. Ya. Sebab kita mendapatkan laknat, orang mendapatkan laknat, ya, akibat mencela orang tuanya adalah dia, perbuatan dia yang mencela orang tua orang lain. Kemudian orang tersebut apa? Mencela orang tuanya. Berarti apa? Dia termasuk apa? Melaknat orang tuanya, dan dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wala ana man ghayyara manal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang merubah batas tanah. Orang yang merubah batas tanah, atau orang yang merubah tanda-tanda. Di sana orang memberikan tanda agar supaya tidak tersesat, dia rubah, dia palingkan pada hal yang lain. Ini termasuk dalam hadis tersebut, dia telah merubah tanda-tanda, ya. Atau terlebih kita saksikan sering orang merubah batasan tanah, ya, dengan cara yang tidak hak. Ini berarti dia telah mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tersebut ada 4 golongan yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang yang melindungi pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Yang ketiga, orang yang mencela kedua orang tuanya. Dan yang keempat, orang yang merubah batas tanah. Ya, ini keempat golongan inilah yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya tatkala kita mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang telah mendapatkan laknat Allah, telah dijauhkan dari rahmat Allah, hendak kemanalah dia? Ingin mencari rahmat kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.